Coba jujur, pas lu mau entry, lu nentuin mau pasang lot berapa gimana caranya? Feeling, ikut-ikutan orang, atau asal yang penting gede biar cuannya kerasa? Kalau iya, ini yang jarang ada yang mau ngomong terus terang. Penyebab akun pemula meledak itu paling sering bukan karena analisanya salah, tapi karena lotnya kegedean. Analisa lu bisa bener, arah lu bisa bener, tapi kalau lot lu kegedean, satu gerakan kecil yang lawan aja udah cukup buat bikin lu panik, cut loss di tempat yang salah, atau malah akun langsung sekarat. Di video ini, gue bakal ngajarin lu cara nentuin lot yang bener. Bukan pakai feeling, tapi pakai hitungan yang jelas. Dan begitu lu ngerti ini, lu bakal sadar. Selama ini lu mungkin main jauh lebih gede dari yang seharusnya. Kebanyakan trader mikirnya kebalik. Mereka nentuin lot dulu, gue mau entry satu lot, baru mikirin risikonya belakangan, kalau sempat. Jadi lot yang nyetir, risiko yang ngikutin. Padahal yang bener itu kebalikannya total. Risiko yang lo tentuin duluan, berapa rupiah yang lo rela hilang kalau salah, baru dari situ lo hitung mundur lotnya berapa. Jadi risiko yang nyetir, lot yang ngikutin. Lot itu bukan soal seberapa gede gue mau cuan. Lot itu soal seberapa banyak gue rela rugi kalau gue salah. Begitu lo balik cara mikirnya, semuanya berubah. Balik lagi di Blok Cuan, tempat kita belajar trading dari nol, jujur-jujuran, tanpa sok jago. Ingat ya, ini konten edukasi, bukan ajakan atau sinyal trading. Trading forex sama kripto itu high risk, bisa bikin lo rugi total. Semua keputusan dan risiko ada di tangan lo. Oke, kita mulai. Sebelum hitung, kita samain dulu istilahnya, biar nggak bingung. Lot itu satuan ukuran seberapa gede posisi yang lo buka. Makin gede lot, makin gede nilai tiap pergerakan harga buat lo. Anggap aja lot itu kayak gas di motor. Lot kecil sama dengan gas pelan. Gerakan harga efeknya kecil ke akun lo. Lot gede sama dengan gaspol. Gerakan harga dikit aja, efeknya udah kerasa banget. Bisa bikin cuan gede, tapi bisa bikin boncos gede juga. Nah, kesalahan pemula. Mereka betot gaspol terus. Mikirnya biar cepet nyampe. Padahal di jalan licin, dan market itu selalu licin, gaspol itu yang bikin lu nyungsep. Terus ada istilah pip atau poin. Itu satuan pergerakan harga terkecil. Nggak usah pusing sama definisinya. Yang perlu lo tahu cuma, makin jauh jarak stop loss lo dalam pip, makin banyak ruang harga buat gerak. Dan itu ngaruh ke perhitungan lot. Kita bahas bentar lagi. Intinya di fondasi ini, lot itu pengatur seberapa gede risiko lo per pergerakan. Bukan pengatur seberapa gede mimpi lo. Oke, sekarang aturan paling dasar yang wajib lo pegang. Jangan pernah risiko lebih dari 1-2% dari modal lo dalam satu posisi. Kenapa angka segitu? Karena ini yang bikin lo tahan banting. Bayangin, modal lo 10 juta. Kalau tiap posisi lo risiko maksimal 2%, 200.000, maka lo bisa salah 10 kali beruntun dan modal lo cuma berkurang 2 juta. Masih hidup, masih bisa mikir jernih, masih bisa lanjut besok. Sekarang bandingin sama yang risiko 20% per posisi. Salah 5 kali beruntun aja, modal lo udah habis. Padahal salah 5 kali beruntun itu wajar. Kejadian ke semua trader, bahkan yang jago. Bedanya, yang jago ruginya cuma 10% total karena lotnya kecil. Yang boncos ludes karena lotnya kegedean. Jadi 1-2% itu bukan buat bikin lo lambat kaya. Itu buat mastiin lo masih ada di meja pas kesempatan bagus datang. Trader yang bertahan itu bukan yang paling berani, tapi yang paling bisa nahan diri. Sekarang bagian yang lo tungguin, cara ngitungnya. Tenang, ini gampang. Cuma 3 langkah. Nggak perlu jago matematika. Langkah pertama, tentuin risiko dalam rupiah. Ambil modal lo, kali 1 atau 2%. Modal 10 juta, risiko 2%, berarti 200.000. Itu batas rugi lo buat posisi ini. Langkah kedua, tentuin jarak stop loss lo dalam pip. Ingat video stop loss kemarin. SL lo ditaruh di titik di mana analisa lo terbukti salah. Misalnya di bawah support. Nah, ukur jarak dari harga masuk ke titik SL itu. Misalnya, jaraknya 50 pip. Langkah ketiga,
Bagi risiko rupiah tadi sama jarak SL. Ini yang ngasih tahu lo, tiap pip boleh bernilai berapa rupiah. Dari situ, ukuran lotnya ketahuan. Jadi rumusnya, risiko rupiah dibagi jarak SL, ngasih ukuran posisi yang pas. Poin pentingnya bukan angka pastinya, karena tiap pair beda nilai pipnya. Poin pentingnya adalah urutan berpikirnya. Risiko dulu, SL dulu, baru lot. Lot itu hasil akhir, bukan titik awal. Dan kabar baiknya, sekarang banyak lot size kalkulator gratis yang ngitungin ini otomatis. Lo tinggal masukin modal, persen risiko, dan jarak SL. Biar makin kebayang, gue kasih gambaran kasarnya. Di pair kayak XAU atau emas, dengan risiko 200.000 dan SL 50 pip, ukuran lot yang keluar itu biasanya kecil banget. Jauh di bawah satu lot. Mungkin cuma 0, sekian. Nah, di titik ini banyak pemula kaget. Kok kecil banget? Terus mereka tergoda gedein sendiri biar kerasa. Itu justru kesalahan fatalnya. Angka kecil itu bukan berarti salah. Itu berarti akun lo lagi dilindungi. Dan buat lo yang modalnya masih tipis, jangan minder. Ada yang namanya micro lot. Ukuran posisi super kecil yang emang dibikin buat modal kecil. Jadi lo tetap bisa trading dengan risiko terukur, walaupun modal lo baru 1 juta 2 juta. Nggak ada alasan modal gue kekecilan buat pasang lot bener. Yang ada cuma lot yang belum disesuaiin sama modal. Nah, ini bagian yang paling sering bikin pemula salah dan jarang dijelasin. Hubungan antara jarak stop loss sama ukuran lot. Banyak pemula mikir, biar aman, gue kasih SL yang jauh banget biar nggak gampang kena. Niatnya bener, tapi kalau lotnya nggak disesuaiin, itu malah jebakan. Kenapa? Karena makin jauh SL lo, makin kecil lot yang boleh lo pakai. Supaya total ruginya tetap di batas 2% tadi. Bayangin gini, risiko lo tetap 200.000. Kalau SL lo deket, katakanlah 20 pip, lo boleh pakai lot agak gede, karena ruginya kebagi di jarak pendek. Tapi kalau SL lo jauh, 100 pip, lo harus pakai lot lebih kecil, karena kalau enggak, 200.000-nya kelewat, risikonya jadi jauh lebih gede dari yang lo mau. Ini yang bikin banyak orang boncos padahal ngerasa udah pasang SL. Mereka pasang SL jauh, tapi lotnya tetap gede. Jadi walaupun SL-nya aman, sekali kena, ruginya bisa 5-10%, bukan 2%. SL sama lot itu satu paket, nggak bisa dipisah. Lo geser SL, lot lo harus ikut nyesuaiin. Coba kita lihat dua trader, biar kebayang. Modal dua-duanya sama, 10 juta. Analisa dua-duanya kebetulan sama persis. Bedanya cuma di lot. Trader pertama, sebut aja yang disiplin. Dia tentuin risiko 2% dulu, 200.000. SL-nya 50 pip. Dia hitung lot yang pas biar rugi maksimalnya 200.000. Pas ternyata analisanya salah dan SL kena, dia rugi 200.000. Akun tinggal 9.800.000. Dia santai. Lanjut cari setup berikutnya. Trader kedua yang pakai feeling. Analisanya sama persis. SL-nya juga 50 pip. Tapi dia entry lot gede karena yakin banget kali ini. Pas SL kena, SL yang sama, dia rugi bukan 200.000, tapi 2 juta. Sekali salah, 20% modal hilang. Dan yang lebih parah, karena rasa sakitnya gede, dia jadi emosi, pengen balas dendam, entry lagi lebih gede. Lo tahu ujungnya kemana. Analisa sama, SL sama. Yang beda cuma lot. Dan itu yang nentuin satu orang tetap tenang, satu lagi masuk jurang emosi. Jadi kita tarik semua ini jadi satu. Lot itu bukan alat buat gedein cuan. Lot itu alat buat ngatur risiko. Trader yang bertahan bukan yang lotnya paling gede, tapi yang lotnya paling pas sama risiko yang dia sanggup. Urutannya selalu sama. Tentuin risiko dalam rupiah, tentuin SL, baru hitung lot. Risiko yang nyetir, lot yang ngikutin, bukan sebaliknya. Dan ingat,
SL sama lot itu satu paket. SL lebar butuh lot kecil. SL sempit boleh lot agak gede. Tapi total risikonya tetap dijaga di 1-2%. Ini nyambung ke dua video sebelumnya. Stop loss ngasih tahu lo di mana keluar. Support resistance ngasih tahu lo di mana naruh SL-nya. Dan lot yang barusan kita bahas ngasih tahu lo seberapa gede boleh masuk. Tiga-tiganya satu kesatuan. Itu yang namanya manajemen risiko. Gimana cara lo mulai nerapinnya? Ini langkah mekanis. Mulai dari posisi lo berikutnya. 1. Sebelum mikirin lot, tanya dulu, berapa rupiah gue rela hilang di posisi ini? Jawabannya maksimal 1-2% dari modal. Itu angka pertama yang lo kunci. 2. Tentuin SL-nya di mana secara logika. Di titik analisa lo salah, bukan asal. Ukur jaraknya dalam pip. 3. Baru hitung lotnya. Pakai kalkulator lot gratis kalau mau gampang. Masukin modal, persen risiko, jarak SL. Keluar deh ukuran lot yang pas. 4. Kalau hasil hitungannya nyuruh lo pakai lot yang kecil banget, sampai nggak kerasa cuannya, itu bukan tanda lo harus gedein lot. Itu tanda modal lo emang masih kecil buat target itu. Dan itu nggak apa-apa, sabar. Modal kecil, main kecil. Yang penting akun lo hidup terus. Perhatiin, nggak ada satupun langkah ini yang mulai dari gue mau lot berapa. Semua mulai dari risiko. Itu bedanya trader yang ngatur akun sama yang diatur emosi. Jadi lain kali lo mau entry dan tangan lo gatel pengen gedein lot, ingat, lot bukan ukuran seberapa yakin lo. Lot itu ukuran seberapa siap lo kalau ternyata salah. Dan lo pasti bakal salah kadang-kadang. Kalau video ini ngebantu, tinggalin komentar. Selama ini lo nentuin lot pakai feeling atau udah pakai hitungan? Jujur aja, di sini aman. Dan like plus subscribe kalau lo mau gue lanjutin bahas leverage. Pasangan bahayanya lot yang wajib lo ngerti juga. Ingat, ini edukasi, bukan sinyal. Modal kecil, main kecil. Yang penting konsisten. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan tetap jaga akun lo baik-baik.